Di apa namanya, tritis ya, kalau bahasa Jawanya tritis. Aduh, kalau enggak ya nggak bisa dikasih tanaman. Video kali ini kita namain mecah-mecah tanaman gitulah, area mengembang biakkan tanaman. Halo Lur, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera, amin. Kita ada konten baru nih Lur di channel Kebun Raya, dalam rangka melestarikan atau menumbuhkan minat sedulur semua untuk berkebun dan menanam di area sekitar rumah atau di area sekitar lingkungan kita. Maka channel Kebun Raya membuat konten namanya Houseplant Tour. Nah, di Houseplant Tour ini diharapin sedulur semua bisa dapat atau bisa tahu lah ya, tanaman-tanaman apa aja sih yang cocok ditanam di depan rumah atau di belakang rumah atau di lingkungan sekitar kita sehari-harinya gitu. Yuk kita kepoin di rumah Kebun Raya ada tanaman apa aja sih. Kita sekarang ada di pertama kalinya ada di area halaman. Halamannya kecil segini, tadinya ini untuk parkiran kan. Ini kita tanemin karena ini mataharinya kan dari sana, gini panas banget. Jadi ini kita tanemin pisang Bali. Terus kalau di sini namanya sente ya, sente wulung, sente hitam, sente wulung. Ini juga ada. Nah, buat level ini kan tinggi-tingginya sudah. Buat levelnya untuk di bawahnya ada pilojari, bromelia, dan sepatu pilum. Ini semua tanaman-tanaman yang kuat panas untuk di luar dan kena matahari langsung ya. Dan di bawahnya lagi buat level lagi, oh ini ada ceplok piring, tapi belum berbunga. Kemudian di bawahnya lagi kita bisa tambahin krokot. Biar tanahnya ketutup semua, rimbun gitu, terkesan rimbun. Oke, ini kira-kira ya 3 meter kali lebarnya 50 lah ya. Kita bisa tanamin jenis tanaman sebanyak ini. Keren kan? Untuk dindingnya biar gak terkesan kosong, kita kasih pot tempel, terus kita tanamin itu. Itu tadinya ekor kuda sama anting putri kalau nggak salah itu, tapi mungkin karena jarang disiram jadi kering. Kita udah masuk rumahnya, karena rumahnya kan konsepnya di tengah ini tamannya di tengah lah, ada taman di tengah, nggak ada atap di atasnya, jadi kita bebas mau nandur apa aja. Di sini kasih Creeping Charlie, min palsu ya, min KW, sirih Belanda, enjoy. Kalau di sini istilahnya enjoy. Min lagi, terus gantungan-gantungan dulu ya. Wijaya Kusuma. Ini tuh lipstick, gantungan lipstick. Nah ini ada patah tulang zigzag kalau istilahnya di sini, tanaman patah tulang. Sedulur semua bisa kasih masukan kita istilah-istilah yang aslinya, yang sebenarnya. Biasanya kalau pembeli itu istilah-istilah umum di sini kalau ngarani gitu. Misal Bu cari ini gitu. Itu ini istilahnya tanaman patah tulang zigzag. Tadi di depan di pot tempelnya juga ada ini. Ini awet banget tanamannya. Terus kita turun ke bawah. Turun ke bawah ini ada. Ini kita taruh di sini karena kalau kena panas langsung nggak kuat. Terus di sini ada sirih badak. Kemudian kita tampilkan apa adanya ya. Karena lagi sibuk jadi nggak sempat ngerawat. Ini ada anggur laut. Ini cantik banget loh. Tapi ambruk. Kalau pas kemarin pas subur-suburnya itu. Terus bisa dikasih apa ini ya? Nih di sini aja nih yang cetok, tanah air.
Disebutnya kana air, ada nama latinnya. Nanti dikasih teks di video ya, di subtitle gitu ya di bawah. Kana air itu nama latinnya apa. Terus ada keladi putih. Terus itu ada sansevieria. Tadi habis sansevieria, terus ini ada pakis yang seneng lembab, dracena. Terus ada sansevieria. Nanti tulisan yang benernya ada di tulisan itulah ya, ada di video nanti ditambahin. Kita sebutnya zebra plant. Oke. Terus tadinya di sini ada Kamboja, tapi terus akarnya jebol-jebolin ini kan. Nah, alternatifnya karena nggak bisa tanaman batang keras kan, kita kasih bromelia dan itu cantik banget. Bromelia dan bawahnya untuk level ada krokot. Terus di dinding kolam dolar yang gede daun lebar. Potos ya. Gantungannya sama kayak tadi, sirih marble sama enjoy. Tembok-tembok kosong tuh bisa dimanfaatin asal atapnya kita bening ya. Ada livi, ada lipstick, sirih gading, sirih silver. Oh, skindapsus. Ini skindapsus. Ada sirih Brazil. Terus sirih ini tuh sebenarnya sirih silver plus bukan sih? Tapi karena kurang matahari, atapnya bening ya. Terus ada sirih gading lagi, sirih marble, sirih-sirihan di sini. Jadi ini dominan yang tempel-tempel tuh sirih-sirihan. Oke. Tapi ini dengan catatan atapnya terang ya, matahari tersaring atap. Maksudnya matahari tetap bisa masuk. Kalau enggak ya enggak bisa dikasih tanaman, kecuali tanaman memang untuk indoor dan kita harus repot ngeluarin gitu tiap seminggu sekali. Kalau gini kan tinggal nyiramin doang gitu. Kemudian kita ke arena bawah lagi. Tadi emang pas mau masuk tinggi banget. Ke arena bawah lagi. Kemana ya? Ini disambut sama kuping gajah. Dan kalau yang di tengah tadi namanya taman tengah lah ya, taman di tengah-tengah rumah gitu konsepnya. Ini halaman belakang. Dari yang turun tadi, yang taman tengah tadi kan, tuk, kita ke gudang itu ada tanaman lagi. Biar nggak kosong temboknya, bisa jadi referensi juga ya sedulur semua ya. Setiap ada tembok kosong itu ada di outdoor, kita kasih pot tempel, tapi ya nggak usah tinggi banget, yang dari sana nggak dikasih, nyiraminya susah. Masih kayak tadi sih jenisnya, karena kan ini sirih-sirihan gini mecahinnya gampang banget. Terus tritis ya, kalau bahasa Jawanya tritis, gendeng habis-habisannya genteng itu yang pas talang itu bisa dikasih pot-pot gantung biar nyaring matahari masuk, biar nggak silau. Nah kebetulan kemarin habis mecahin ini tadinya cuma satu, si Rapidosperma tetasperma, terus dipecahin jadi 3, nempel di tembok kayu sini, nempel jadi liar, tapi ya nggak apa-apa. Ini bisa jadi referensi juga kalau bahasa Jawanya tuh soko ya. Bahasa Jawanya ada soko-soko gitu. Kita kasih pot aja pas di bawahnya gini. Kasih tanaman yang merambat. Nah, terserah nanti seleranya mau apa aja bisa. Tapi kalau akarnya udah nyokot liar, dia sokonya jadi cantik. Hijau banget nanti. Soko tuh apa? Bahasa Indonesianya apalah? Tiang, ada tiang untuk pagar. Terus ini arenanya outdoor untuk perindang. Kita kasih palem merah itu udah tinggi berapa ya, 5 meter lah,
6 meter 5 meter gitu. Bawahnya kita kasih levelnya itu, tanaman levelnya itu pakisan. Terus kita punya tempat untuk santai itu tuh dibikinin atap panggerangan dari besi ya, dari stal besi. Nah ini dirambatin sama melati Belanda. Nanti ada video yang syutingnya dari kamar atas, jadi bisa kelihatan bunga-bunga melati Belandanya. Kalau dari sini nggak kelihatan. Dari sini kelihatan sirih-sirihnya. Sirih Brasil itu kalau kena matahari kuningnya keluar. Tapi kalau keiupan hijau semua. Kalau yang saya amati ya. Gitu. Kemudian untuk meja masih sama ya. Kita ada Alocasia Amazon. Ini tuh udah dipecah berapa kali? Suburepol Amazon. Nah, tadi saya bilang tiang-tiang bisa dirambatin tanaman. Salah satu contohnya tadi, yang kedua ini. Ini sirih Brasil. Tadinya cuma di pot, tapi wong deket sama tiang toh. Jadi dirambatin sekalian, malah jadi bagus. Semoga awet lama ya. Ada pilojari. Terus ada janda bolong. Janda bolong kita liarin juga. Dia ngelupet-ngelupet sendiri nanti. Terus di depan ini ada pakis-pakis. Biar gak kosong banget, tetap terkesan hijau. Nah ini tanaman yang banyak di kafe-kafe ini. Karet kebo. Terus kita ke outdoor lagi. Ada Monstera King. Udah dipotek berapa kali nih? 2 kali. Masih panen terus tuh. Terus jadi referensi juga untuk keluar tapi senang bunga-bungaan, ceplok piring. Bunganya wangi banget. Nah ini pecahannya Monstera King tadi. Terus nah satu lagi pohon perindang ada pule. Pohon pule umum ya digunain sama ya bisa kafe-kafe ya, seperti ketapang kencana gitu. Ketapang kencana kan juga buat perindang juga, tapi kita pilih pule terus digantungin sama apa ini? Jenggot dewo. Jenggot musa. Terus untuk level lagi biar nggak terkesan sendirian lagi, nggak kosong gitu kesannya, kita kasih sente hitam untuk level. Pisang apa itu Pak ya? Pisang betet. Dikasih pisang betet sama itu bisa jadi level. Itu referensinya gitu. Terus di sini kan kosong juga tuh. Dari ujung sana kan kosong. Kita tanamin pisang lagi. Karena ini jadi tuh mataharinya ke sana. Jadi kalau pas sore jam 3, jam segini nih, ini jam 4. Biar nyaring, gak silau masuk ke dalam rumah, kita kasih pohon yang agak tinggi-tinggi tapi yang rimbun. Ada sente, pisang-pisangan. Kalau yang seneng nanam tanaman buah, di area gini-gini bisa ditanamin buah tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Yang pendek-pendek bisa panen. Contohnya ini buah 5 rasa. Terus ada apa ini? Tanaman bunga apa nih namanya? Air mata pengantin ya. Ada tanaman bunga ini bisa jadi referensi. Terus ada, kalau di sini istilahnya blanceng. Terus ada anggur laut lagi. Anggur laut kalau pas ininya cabangnya banyak gini keren banget. Belum dimasukin rumah, biasanya ini naruhnya di dalam rumah. Nah, ada blimbing wuluh. Itu yang nanam ibu. Ini ada jenggot musa. Ada Huperzia nyempil di sini.
Dan ini rencana mau tak liarin Atabapoense, Philodendron Atabapoense, mau tak liarin biar nempel di batang-batang pohon yang besar ini. Karena di sini ada palem. Palem. 3 tanaman buat nyaring mataharinya, palem. Gitu. Ini tanduk dosanya ada yang masih seger, hidup. Sudah tanaman jeruk. Terus kita ngeliarin lagi Rapidosperma tetasperma. Secepat itu tetasperma berkembangnya. Ngerambatnya cepet banget. Terus ada burlemak. Burlemak ini juga cepet banget. Diliarin juga ini. Di pojokan itu ada yang kosong toh. Nah itu bisa, ini tak tanemin cabe ya, nanti nyoba nanam tomat, nanam apa gitu. Terus untuk pagar di buat list pagar, terus bawahnya mau dikasih tanaman apa bingung, sepatu pilum tuh paling keren. Nah lanjut lagi, buat yang punya lantai 2 atau nggak punya lantai 2 juga bisa untuk nyaring matahari juga. Itu ada liguanyu, lemu liguanyunya. Liguanyu tanaman menjuntai ya, bukan merambat tapi menjuntai. Jadi kayak ada kordennya nanti kita di dalam rumah, pas depan jendela, apa depan pintu, rumbai gitu, cantik banget. Nah kalau sedulur semua punya semacam gazebo atau apa yang dipagerin tinggi gini, atapnya bisa digantungin tanaman-tanaman gantung. Itu ada yang baru namanya Hoya, siri-siri, Hoya lagi, siri-siri. Kita jadi ada referensi juga. Ini untuk tataan pot, bikin stal besi gitu seukuran potnya. Ini kan menjuntai ke bawah, nanti cantik banget. Nah, terus sini buat tanaman juntainya, yang sini buat Philodendron gloriosum. Nyempel ini ada plomani. 1 doang plomaninya. Yang satu, yang lain gloriosum. Kemudian untuk pagar ini terlalu tinggi ya karena ada lantai bawahnya. Bisa jadi referensi juga. Kita pagarnya yang tingginya ini kasih vertical garden. Di video kebun raya sebelumnya pernah membahas vertical garden ini. Fungsinya, manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau yang di rumah kebun raya, vertical garden ini untuk pembatas, untuk pagar. Jadi ini daripada kosong, kita tambahin aja di atas vertical garden. Untuk tembok kosong bisa dibikin. Vertical garden ini tanamannya mau macam-macam ya, ada Calathea tricolor, terus suflir, terus syngonium, ada violin, gitu, burlemak. Nah, ada tembok nganggur lagi, jangan dibiarkan kosong. Ditanemin ini bawahnya, kecil aja. Medianya itu kecil aja sih, media tanahnya tuh. Kasih dolar rambat yang kecil-kecil ini. Nanti temboknya jadi cantik. Jadi estetik ya. Temboknya jadi estetik, bener. Sebenarnya kalau kita hobinya nandur itu, semua tempat tuh bisa dikasih spot untuk tanaman. Gitu. Jadi tanaman itu nggak harus spesifik. Aku ya silahkan ya, boleh-boleh aja sebenarnya. Kalau memang aku harus nanam philodendron, harus semua jadi, itu bagus banget kalau udah menjurus ke situ. Tapi semua tuh bisa ditanam dan bisa untuk penghijauan di dalam rumah gitu. Mau tanaman buah, mau tanaman hias atau tanaman bunga, semuanya bisa. Ya.
Dan untuk area luar, ini area rumah berbatasan dengan gudang ya. Biar gudangnya nggak kelihatan banget masuk ke dalam rumah, dan kebetulan temboknya juga roster kan, bolong-bolong. Kita tutup pakai tanaman-tanaman juga. Ada sepatu pilum di bawahnya, terus di atasnya yang tinggi, yang levelnya tinggi kita kasih Song of India. Ada 2 macam Song of India, kemudian kita kasih pisang Calathea. Dan itu udah tinggi-tinggi banget. Itu bisa jadi referensi list ya. Kalau saya sih istilahnya list di pinggir-pinggir tembok atau di pinggir-pinggir pagar. Biar nggak pagarnya kosong, biar pagarnya rimbun, kasih Song of India, sepatu pilum atau pisang Calathea. Toko Kebun Raya ini toko segala macam keperluan berkebun, media tanam, pot dan segala macam, tapi juga jual tanaman. Di sini area kebun, maksudnya area pembibitan, bukan pembibitan sih, mengembangbiakkan tanaman. Nah, ini macam-macamnya banyak. Nanti kalau di sini jadi misalkan habis dipecah, terus kan harus ada masa stres dulu. Kita inkubator di sini dulu, terus habis itu kalau udah siap baru kita taruh toko begitu. Ada PP, ada yang sama kayak tadi nggak usah dibahas. Ini ada Calathea, ini udah dipecah, masih subur juga. Ada dorayaki, mecahin dorayaki. Terus Plomani tadi di sana udah ada ya. Ini induknya. Terus lagi kuping gajah. Terus ini ada Bilitiae, kabel busi. Terus kita mundur. Yang kecil-kecil yang masih ditani ya, ada Alocasia. Ada, saya lupa ini apa ya. Kuping gajah lah ya, kuping gajah yang dari bibit ini. Terus Brekele yang Parigata. Apa ini? Scindapsus, Syngonium. Mana lagi ya? Oh, ini janda bolong var nih. Janda bolong var, PP. Iya, Philobirkin. Terus ada Syngonium Pink Splash, ada Paraiso Verde versi ya nggak mini, ini udah sedengan. Ya, ada Paraiso Verde dan sudah mecah. Di sini ternyata ada Paraiso Verde pecahannya nih. Sudah tukul, ada Brantianum. Ini untuk yang untuk yang ada lidah kata. Ini untuk yang penjual tanaman atau emang suka dengan, maksudnya hobinya memang menanam pilo-pilo begini atau alocasia atau jenis-jenis lain lah yang spesifik gitu. Sebenarnya untuk referensi tanaman rumah itu yang tadi kita bahas dari depan sampai belakang itu udah referensinya sudah sangat banyak sekali begitu. Ya, itu tadi sedulur semua house plant tour pertama kita. Ada macam-macam jenis tanamannya ya, dan penempatannya dari mulai di depan, tengah, terus kebun belakang. Kalau untuk indoornya bisa ditambahin mungkin karet kebo atau anggur laut, itu memang lagi dikeluarin tapi biasanya ditaruhnya di dalam gitu. Kalau di meja bisa sirih-sirihan atau bambu hoki namanya. Nanti kalau yang bambu hoki belum kita shoot, di dalam sebenarnya ada, tapi kita nanti tambahin aja foto gitu atau video bambu hoki itu seperti apa. Itu perawatannya juga mudah banget. Nah, misalkan saya ada salah nyebut jenis tanaman, istilah umumnya, atau mungkin sedulur semua mau ngasih masukan nama latinnya ini, tanaman tadi misalkan tanaman kuping gajah nama latinnya ini, jenisnya ini, boleh banget kasih masukan di kolom komentar atau membenarkan istilahnya tadi di kolom komentar juga. Oke, itu tadi video house plant tour yang pertama ini. Jangan lupa komen, like dan subscribe channel Kebun Raya.
Kita tunggu masukan-masukannya di kolom komentar. See you.